Oke. Selamat malam semuanya, semoga diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya baru pertama kali ngelihat wajahnya Pak Agung Santoso, baru on kamera. Ternyata, selamat malam Pak. Saya manggilnya Bapak atau Mas nih? Biasa aja. Biasa Agung aja tuh biasa. apa? Agung Agung aja. aja. Oh. Sopan ya, saya manggil cuma nama aja ya, nggak masalah ya. Iya. Oke. Nah, ini senyum-senyum, ada apa ini senyum-senyumnya? Manis sekali senyumnya. Walaupun bibirnya tidak terlihat senyum, tapi kelihatan dari matanya, gitu kan? Matanya terpancar senyumnya. Maaf Bu, boleh minta nomor rekening? Oh. Siap. Itu saya dengan senang hati. Oke, bercanda ya. Bu, izin off cam ya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Mau pulang. Ya, hati-hati ya, Pak ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, saya nggak masalah kalau teman-teman lagi di perjalanan, karena kalau misalnya lagi di perjalanan saya ngerinya tadinya nggak ada niat orang lain ya, terus ngelihat handphonenya pada keren semua, jadi ada niat gitu. Itu yang saya ngerinya di situ di perjalanan. Oke, kita mulai saja. Tapi sebelum mulai saya izin dulu, untuk minggu depan saya nggak bisa mengajar, ya izin dulu. Ya, jadi mohon maaf kalau nggak bisa ngajar karena saya ada tugas ke Jogja. Saya nggak tahu apakah saya bisa malamnya tetap ngajar atau tidak. Gitu. Mohon maaf, nanti kalaupun tidak bisa, berarti minggu depannya kemungkinan langsung 2 kali, nggak apa-apa ya. 2 kali, itu langsung nanti saya akan ngajarnya, atau ininya nggak terlalu panjang sih, nggak terlalu lama. Oke, kita mulai saja. Hari ini juga nggak terlalu banyak materinya. Kemarin kita membahas tentang perilaku konsumen, ya seperti teman-teman ketahui tadi kan perilaku konsumen itu lebih behavior, tingkah lakunya. Kita melihat tingkah laku konsumen di berbagai aspek. Lalu ternyata dari perilaku konsumen kita bisa jadi model pemasarannya tuh seperti apa sih? Ya, dari marketing pun juga sama. Ya, dari yang kita ngelihat dari perilaku konsumen ngelihat tuh ternyata yang dicari adalah memecahkan masalahnya dulu. Ya, memecahkan masalah, terus kita baru masukin produknya. Ya, seperti yang kita lihat, oh ternyata iklan itu lebih berpengaruh tuh kita nunjukin ada masalahnya, kayak memecahkan masalah tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kepercayaannya, terus sikap dan perilaku, dan sedikit membahas tentang e-commerce. Gitu. Kalau e-commerce tidak terlalu memperdalam, saya nggak mau menjelaskannya. Oke, kita mulai dari kepercayaan. Jadi kepercayaan dan atribut produk. Jadi kepercayaan merupakan hasil dan proses kognitif, di mana pasti di kognitif yang berkaitan tentang logika, ya logika, akal pikiran yang kita pikirkan, lalu baru kita rasakan di hati kita, oh kayaknya masuk akal deh, atau enggak ternyata manfaatnya bagus buat produk itu, manfaatnya bagus buat diri kita sendiri. Jadi, percaya merupakan pengetahuan dan kesimpulan yang dimiliki oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Jadi kepercayaan biasanya disimpulkan dari 3 item ini. Objek, atribut, dan manfaat. Ini hal yang simpel, jadi di mana objek dapat berupa barang, orang, perusahaan, di mana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Lalu manfaatnya. Manfaat merupakan hasil positif yang diberikan atribut kepada konsumen, dan atribut merupakan karakteristik dari suatu objek tertentu atau objek tersebut. Jadi objeknya apa sih? Berupa barang. Atau misalnya teman-teman biasanya jasa yang akan berasa juga. Ya, di mana
Contoh kalau jasa lebih ke asuransi atau bank atau yang lainnya namanya jasa atau sekolah ya. Contohnya sekolah aja deh yang paling dekat sama kita. Di mana pelayanan kita berikan ke murid. Pelayanan kita juga diberikan ke orang tua. Bagaimana apa yang kita berikan adalah proses pengajaran kita. Ya, proses pengajaran kita. Terus apa sih yang dirasakannya? Manfaatnya apa sih? Berarti kan ilmunya. Ilmu yang didapat atau objek itu juga bisa sarana dan prasarana dari sekolah tersebut. Jadi dari sarana prasarana diterima manfaatnya dari siswa. Jadi siswa bisa mempergunakan sarana prasarana, contoh misalnya meningkatkan minat dan bakatnya, ya baik di olahraga, seni dan yang lainnya. Gitu. Atributnya apa sih? Atribut itu karakteristik dari suatu objek. Nah, kita biasanya punya ciri khas karakteristik dari sekolah tersebut. Ya, contoh yang saya tahu kayak misalnya Al-Azhar dengan identik dengan sekolah Islamnya. Ya, kalau teman-teman ketahui. Terus sekolah di dekat rumah saya itu ada Al-Marjan, ya identik dengan sekolah Islam. Nah, kalau teman-teman ada juga kan sekolah Kristen BPK Penabur, ya. Terus itu udah punya karakteristik tersendiri kayak lab school, identik dengan kerjasama dengan UNJ, biasanya namanya lab school pasti ada logo UNJ-nya, ya. Terus dan yang lainnya. Sehingga apa yang diperoleh oleh konsumen itu 3 objeknya keterima. Contoh, kayak tadi, kita mau menyekolahkan anak kita ke sekolah Islam. Atributnya kan si brandingnya si sekolah itu sudah nunjukin kalau dia itu sekolah Islam. Ya, sekolah yang mungkin modelnya kayak ada hafiz Qur'annya, ya, atau misalnya full ada boarding school-nya dan yang lainnya. Pokoknya ada target untuk si anak itu lulus, ya, di target anak itu lulus apakah 30 juz atau yang lainnya. Pokoknya tentang memperdalam agama. Ya, objeknya kan itu sekolah. Objeknya sekolah, pelayanan kita sebagai guru, terus metode pembelajarannya, dan yang lainnya. Manfaatnya apa sih? Nah, manfaat yang dirasakan siswa. Kira-kira berasa nggak sih? Mereka nyaman nggak sih dalam penggunaan sarana prasarana kita? Nyaman nggak sih dalam proses belajar mengajar? Ya, objeknya kita ngasih pengajaran, tapi manfaatnya terasa nggak ya? Hal yang positifnya dirasa nggak sih? Gitu. Takutnya kita ngajar, cuma apa yang kita berikan ternyata mereka nggak ngerasa manfaatnya. Atau misalnya ini balik lagi kayak proses pembelajaran atau perkembangan pembelajaran atau metode pembelajaran lah. Jadi manfaatnya itu ternyata nggak cocok dengan si anak tersebut. Metode yang ternyata yang kita ajarkan, pelayanan kita dalam objek ternyata tidak cocok ke anak. Dan anak nggak merasakan apa-apa untuk proses pembelajaran. Nah, ini juga termasuk dalam kepercayaan. Jadi gimana kita ngebangun kepercayaan orang tua dan anak-anak untuk sekolah di situ. Ya kan? Daya tariknya. Kira-kira kita mau memperkenalkan sekolah kita ini cuma 3 objek. Objeknya apa sih? Oh, kita punya metode ABCD. Metode pembelajaran di sekolah kami begini, gini. Atributnya yaitu kayak sekolah kita sudah terkenal Bu dari A, B, C, D gitu. Atau punya nilai plusnya. Ya, alumni itu nilai plus lah teman-teman. Jadi alumni itu kategori nilai plus sehingga menjadi karakteristik. Ya, makanya beberapa sekolah pasti kalau misalnya event pemasaran pasti ngundangnya adalah alumni. Pasti akan mencari alumni yang mempunyai atau yang berhasil lah. Yang berhasil untuk menjadi daya tarik karakteristik. Contoh, kayak misalnya saya tahunya di UID ada kayak ketua MK kita. Ketua MK kita itu adalah alumni dari UID S1-nya. Ya, itu daya tarik dari Fakultas Hukum. Sehingga kalau kita ada seminar, kita akan mengundang beliau. Ya, terus kalau di PAI kita sudah banyak dulu ada
almarhum ya, Prof. Ajis itu sudah daya tarik juga. Terus Prof. Dede, terus Pak Atabik ya, kita melihat Pak Atabik penuh dengan kegiatannya di luar. Dan sekarang masih suka ikut jadi juri untuk dai dan yang lainnya ya, itu jadi daya tariknya. Manfaatnya apa sih yang manfaat teman-teman rasakan selama kuliah sama beliau, ketemu apa yang dirasakan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, manfaat itu juga bukan hanya belajarnya saja, tapi kalau dalam hal sekolah, pendekatan kita sebagai guru ke anak. Ya, jangan kalau saya kalau ngajar ikut gaya si siswanya tersebut. Ketika saya ngajar SMP, mereka yang harus hormat ke saya, tapi saya yang nyamain levelnya ke mereka. Kenapa? Biar sejalan dan nyaman. Ketika di kelas, oke, masih ada sedikit gap di mana saya guru dan dia murid. Tapi ketika waktu istirahat, itu nggak ada rasa gapnya. Kenapa? Biar tujuannya itu satu nilai jual juga ke orang tua atau ke anak juga. Itu adalah manfaat. Jadi ngerasa gini, sekolah di A, saya senang karena guru-gurunya ramah, terus enak diajak curhat, bisa curhat nih sama Pak Salman, bisa curhat sama Pak Nagal, bisa curhat sama Bu Aini gitu kan. Jadi saya merasa sekolah itu rumah kedua. Jadi anak nyaman ke sekolah. Gitu. Itu manfaat dari proses pendekatan ke anak murid. Nah, sehingga ada kepercayaan. Nah, kepercayaan itu munculnya kapan sih? Bisa langsung, bisa nanti. Nantinya gini, nanti ya, biasanya kita targetnya adalah dia punya adik disekolahkan ke sekolah yang sama seperti kakaknya. Ya, itu adalah kepercayaan. Contoh juga kalau pengalaman saya, karena dulu saya SMP-nya di Angkasa, adik saya dulu waktu itu sempat terjadinya perubahan sistem sekolah negeri, ya, domisili. Itu pertama kali pengurusan domisili, karena saya tinggal di perbatasan Bekasi dan Jakarta, itu pengaruhnya lumayan besar, ya, pengaruhnya sangat besar, sehingga mau nggak mau disekolahkan swasta. Swasta yang mana? Itu jadi pertanyaan buat keluarga kami, dan ayah juga gini, ini mau disekolahin swasta yang mana ya? Gitu kan. Ke Bekasi kejauhan. Ya, kita juga kan pasti milih sekolah yang istilahnya udah punya nama atau poin gitu. Itu juga maunya pilih sekolah yang swastanya yang istilahnya namanya anak gitu, yang terbaik gitu. Nah, akhirnya ayah saya nggak mikir 2 kali, langsung ke Angkasa lagi, SMA Angkasa. Kenapa? Karena kakak-kakaknya dulu di Angkasa. Sudah tertanam kepercayaan. Karena kenapa? Kalau di Angkasa, saya nggak tahu apakah dulu masih sama, yang pasti aman. Aman, tidak adanya ribut antar sekolah, ya, apa sih namanya? Bukan demo ya, apa? Kalau berantem antar sekolah. Oh, oke. Tawuran kan, Bu, tawuran. Iya, oke. Bagi dua. Saya nggak pernah ikut ya. Lupa bagi dua, Bu, bagi dua. Oh, bagi dua apanya? Iya, bahasanya bagi dua, Bu. Oh, bagi dua. Oke. Oh, Adi suka tawuran juga nih kayaknya nih. Nah, aman. Jadi nggak ada tawuran, terus memang di situ tingkat kedisiplinan anak-anaknya lumayan gitu. Jadi orang tua saya udah aman lah di sana, udah percaya dengan hal di sana. Itu adalah contoh dari kepercayaan di sekolah. Ya, kalau misalnya kita pernah juga ke bank atau misalnya di asuransi, kira-kira apa sih yang telah ditawarkan oleh si pihak asuransi sama si bank tersebut? Terasa nggak sih manfaatnya di kita? Gitu. Atributnya itu kayak pilihan. Kalau asuransi kan ada yang buat proteksi jantung, ya, terus ada beberapa item, ada yang buat penyakit tropis dan yang lainnya. Gitu. Itu adalah kepercayaan.
Nah, apakah yang dijanjikan itu ditepati atau tidak? Atau apa yang diberikan, diinformasikan manfaat produknya tersebut berguna nggak sama kita? Terlaksana nggak sih sama yang kita pakai? Gitu. Itu adalah kepercayaan. Sehingga ini adalah sebenarnya poin penting juga atau poin awal dalam untuk membangun proses transaksi selanjutnya. Kalau kepercayaannya sudah hilang, ya pasti lama-lama dia nggak akan menggunakan produk kita lagi. Apalagi kalau misalnya kita sekolah. Sekolah itu sangat-sangat sedikit riskan kalau menurut saya. Ya, adalah bahasa-bahasa dari orang tua dan yang lainnya ya, namanya orang tua, kumpul sama orang tua, ada tiba-tiba ikut campur dan yang lainnya, sehingga bisa mengurangi kepercayaan dan yang lainnya. Itu hati-hati. Nah, makanya target biasanya di sekolah adalah orang tua percaya, terus kedua, orang tua bisa menyekolahkan saudara, kakak, bukan kakak ya, adik atau yang lainnya ke sekolah kita lagi. Gitu. Itu adalah bentuk kepercayaan. Oke, ini hampir sama, atribut menghubungkan sebuah atribut dengan objek, barang, jasa, dan yang lainnya. Oke, ini adalah contoh atribut dan manfaat. Salah satunya adalah di bidang transportasi. Jadi atributnya itu yang dikenalkan adalah mesin besar. Jadi di mobil atau misalnya di motor, itu dikenalkan mesin besarnya. Oh, kita pakai mesin yang besar. Manfaatnya apa sih? Dapat ngebut, memungkinkan pengendara mendahului kendaraan lain dengan aman. Ya. Selanjutnya bahan bakarnya bagaimana? Ternyata menurunkan biaya. Menurunkan biaya contohnya seperti hemat BBM dan yang lainnya. Bentuk futuristik ya, membuat perasaan pemilik lebih baik. Terus membuat orang lain memalingkan kepalanya. Jadi ketika motor atau mobil itu lewat, orang-orang akan melihatnya, baik itu warnanya, bentuknya, dan yang lainnya. Terus selanjutnya adalah suspensi superiornya, yaitu memungkinkan pengendara mengemudi di jalan berliku dengan lebih cepat, gerakan stabil saat membelok dengan cepat. Oke, ini adalah bahasa yang marketing atau sales sering gunakan. Dari atribut manfaat, atribut manfaat, atribut manfaat. Objeknya apa? Itu mobil. Objeknya apa? Motor. Udah. Yang dijelaskan adalah lebih banyak adalah atribut dan manfaat. Kepercayaannya di mana sih? Kepercayaannya biasanya di manfaat. Apakah produk atribut yang telah diberikan dan manfaatnya sesuai nggak sih sama produknya? Untuk kita beli mobil itu tujuannya satu, bukan ngebut ya, mungkin cepat. Ya, pengendara yang lain cepat tapi aman. Tapi ternyata yang kita gunakan bukan nggak cepat ya, atau cepat tapi ternyata tidak aman. Ya, makanya kemarin kasus almarhum Vanessa ya sempat viral di Twitter, itu mempertanyakan mobilnya almarhum Pajero apa Fortuner ya? Ada yang ingat? Pajero ya. Oke, Pajero. Oke, itu sempat viral di Twitter karena mempertanyakan, mobil sebagus itu, semahal itu, dan bunyinya sport. Ya, yang dibeli almarhum itu adalah Pajero yang versi sportnya. Berarti kan harusnya dia cepat terus aman juga. Walaupun ada kelalaian, tapi harusnya udah mikir seperti itu. Dulu yang kasusnya yang dimasuk KPK itu yang KTP siapa ya? Novan ya? KTP kan yang nabrak tiang listrik. Ingat banget saya nabrak tiang listrik. Ya itulah gitu kan. Ya kalau nggak salah antara Pajero sama Fortuner. Antara dua mobil itu jadi mempertanyakan. Itu mobil bagus, mobil besar ya. Tapi nabrak tiang listrik, tabrakan kecepatannya itu nggak terlalu tinggi, tapi dia bisa hancur.
Ya, sampai yang ditangkap itu katanya benjol ya. Nah, itu mempertanyakan, kok bisa sih dengan mobil segitu, dengan kecepatan segitu, bisa nggak aman? Padahal di iklannya atau dikenalkan, itu pasti kalau mobil itu udah ada uji coba kecelakaannya dong. Nah, kok bisa sih seperti itu gitu? Padahal kecepatannya nggak terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya yang Vanessa juga sebenarnya gini, mobil-mobil besar ternyata bukan nggak cocok ya. Diajak ngebut itu di tol itu lebih bahaya. Kenapa? Karena dia melayang. Ya, bukan jadi aman. Malah karena dia tinggi, dia tidak sampai nggak terlalu dekat dengan aspal. Jadi ngerasanya akan melayang. Nah, melayang itu nggak berasa bagi pengendara. Nah, itu jadi mempertanyakan keamanannya ya dari mesin besar kok, tapi atau yang lainnya. Sehingga jadi sempat yang saya lihat tuh dulu yang KPK juga, yang ketangkap KPK juga jadi rame di Twitter. Loh, kok mobil dengan sekeren itu bisa rusak dan yang lainnya, dibandingkan kadang ada di Twitter atau yang lainnya, dibandingkan mobil-mobil angkot. Mobil angkot yang kendaraannya nggak ya, dibandingkan Pajero, Fortuner jauh lah ya, tapi mereka lebih kuat gitu. Walaupun memang kalau kata orang, mobil dulu memang lebih kuat daripada mobil sekarang ya. Apa sih bahannya, karena kaleng ya atau apa? Kalau dulu lebih bagus gitu. Nah, itu jadi mempertanyakan, dan itu kepercayaan. Jadi ada orang akan mikir 2 kali untuk ya udah ngapain beli mobil Pajero dan yang lainnya gitu. Atau misalnya biasanya teman-teman mungkin mau punya kendaraan mobil asuransi ya. Kalau lecet tuh kayak gimana sih gitu kan? Ditawarinnya kalau semua all risk, semua bakal di cover. Tapi ternyata pas kita klaim itu ada aja alasannya. Oh, nggak kayak gini, ini nggak bisa Pak diklaim seperti ini dan ini. Itu pasti ada rasa, loh kok begini ya gitu. Padahal waktu nawarin lancar banget. Bahan bakar dan yang lainnya. Ini adalah contoh kendaraan. Nanti teman-teman bisa lihat atau membandingkan yang lainnya. Oke. Sikap konsumen merupakan suatu perasaan positif atau negatif terhadap stimulus. Stimulus itu apa yang diberikan kepada kita ke konsumen, ya, produsen atau barang jasa ke konsumen digunakannya. Jadi, apakah sikap mereka setelah menggunakan kita positif atau negatif? Apakah pelayanan yang telah kita berikan, respon sikapnya positif atau negatif kepada kita? Ya, jika kepercayaan merupakan pengetahuan kognitif, maka sikap merupakan tanggapan perasaan yang kita miliki tentang suatu objek. Ketika kita sudah percaya, berarti kan biasanya sikap kita juga akan lebih aware atau lebih senang lah, ya, murah senyum dan yang lainnya. Tapi kalau kita udah nggak percaya, biasanya kan rasanya gimana gitu. Kalau udah ketemu udah kayak malas saja, ya. Kayak nggak hanya buat pasangan aja ya, kalau kepercayaan kita sudah berkurang, kita ketemu pacar kita udah malas banget deh. Apalagi kalau misalnya sekarang lagi rame kasus-kasus perselingkuhan dan yang lainnya gitu. Itu rasa kepercayaannya udah yang tadinya 100% jadinya ya jadi 80 atau bahkan sampai 10%. Nah, itu adalah sikap pada suatu objek. Sikap disimpan dalam memori jangka panjang. Ya, jadi ketika kepercayaan kita telah berikan, orang rasa positif atau negatif. Kalau positif, ya efeknya pasti panjang. Negatif juga pasti panjang. Untuk mengubah sikap konsumen kepada kita, itu butuh by proses kembali. Oke. Fungsi itu ada berbagai, yaitu fungsi utilitarian function, itu mengekspresikan perasaan untuk mengoptimalkan penghargaan sikap terhadap artis. Jadi ini lebih kayak memperoleh manfaatnya pada produknya. Jadi kita ngerasa manfaat yang telah diberikan pada produk baik jasa dan barang itu ngerasa reward-nya itu
baik kepada kita, manfaatnya berguna lah. Ya, sehingga apa yang telah kita lakukan, apa yang kita berikan itu feedback-nya positif. Ya, terus mereka mempunyai risiko yang rendah. Contoh, kalau misalnya teman-teman ngejual pakaian, ya pakaiannya itu kita bilang 100% katun atau bahannya nyaman, nggak panas dan yang lainnya. Ketika dipakai oleh konsumen, benar-benar nyaman dan enak. Gitu. Dan konsumen ngerasa setelah make lebih memiliki rasa kepercayaan diri. Ya, memiliki rasa kepercayaan diri pada produknya tersebut. Atau ngerasa kayaknya keren aja pakai produk tersebut. Oke. Selanjutnya adalah ego defense function, yaitu melindungi ego harga diri. Ini contoh sikap positif perokok, tapi lebih kayak gini, di mana kita membangun rasa mengurangi keraguan pada konsumen, sehingga sikap konsumen kepada kita itu jadinya nggak menunjukkan rasa ragunya, ya. Karena kalau misal kita kita memberikan pemasaran atau mengenalkan sekolah kita dengan ragu-ragu, itu juga mereka akan merasa sikap mereka jadi kayaknya mikir, cocok nggak ya, benar nggak ya, gitu. Jadi ada beberapa yang kita pasti ditawarin, tapi orang itu jadi kayak mereka aja ragu, apalagi kita menggunakan produk tersebut. Ya. Jadi kadang kita suka kalau ngenalin sekolah, oh ya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus, oh ya Bu, kurikulum apa ya? Kita bingung. Gitu. Ntar kalau misalnya rapotnya modelnya kayak gimana ya? Nah, dari situ bisa muncullah keraguan dari si konsumen. Nah, fungsinya kita adalah mengurangi sikap egonya. Egonya adalah keraguan dari konsumen. Ya. Kalau orang nanya ke sekolah, biasanya yang pertama adalah masih ragu. Bagaimana kita menekankan atau merasa menghilangkan rasa keraguan pada konsumen tersebut. Oke, contoh. Kayak saya pernah ini di PMB, penerimaan mahasiswa baru, kadang orang tua datang untuk mendaftar itu masih ada sedikit ragu-ragu, atau biasanya anak siswanya ya, calon mahasiswa itu masih ragu-ragu. Kalau kita akan memperkenalkan keunggulannya, pertama pelaporan PD Dikti kita ya, pelaporan data-data mahasiswa itu on time ya. Kenapa? Karena kita ngejelasin, kita nggak ngejelekin sekolah lain atau kampus lain, kita hanya memperkenalkan. Ada beberapa sekolah ya, universitas yang mempunyai nama ternyata tidak terdata di PD Dikti. Akibatnya apa? Ijazahnya dianggap tidak laku. Karena kalau misalnya teman-teman tahu nih, kalau teman-teman nanti selesai, ijazahnya itu ada di sivil. Jadi data teman-teman langsung ke sivil, otomatis. Jadi biasanya kalau teman-teman mau PNS atau melamar kerja dan yang lainnya, itu diceknya di sivil. Atau minimal dicek di PD Dikti. Ya, Zahratul Aini itu benar nggak sih kuliah di sini? Saya bisa baca gitu. Teman-teman juga bisa baca kok berapa kali teman-teman ambil mata kuliahnya. Contoh adik, ini berapa kali nih ngambil skripsinya? Wah, sampai segini nih, gitu kan. Itu kebaca. Yang nggak kebaca cuma nilai. Nura ini sekarang udah di semester berapa, masuknya kapan, ya masuknya di semester ganjil di tahun berapa, itu kebaca. Kenapa? Itu adalah salah satu nilai jual. Ya. Memang fasilitas kami memang mungkin bagi orang kurang memadai gitu kan, karena tempatnya nggak terlalu besar dan yang lainnya. Tapi satu positif adalah kami pasti laporan PD-nya utama.
Karena nggak main-main kalau tidak kita lakukan itu, kampus bisa masuk ke kampus pembinaan. Kalau sudah masuk pembinaan, kasihan teman-teman yang mau lulus. Ya, kita nggak bisa nerima mahasiswa baru, teman-teman yang mau lulus itu akan bermasalah ijazahnya. Itu. Dan itu banyak loh teman-teman, kalau teman-teman tahu terjadi, itu sering kejadian di universitas-universitas yang sudah punya brand. Ketahuannya kapan? Ketika anak itu mau pindah, biasanya kalau anak-anak pindahan, kita ngecek dulu datanya. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita nggak bisa terima dengan status pindahan. Kita bisa menerima dengan status mahasiswa baru, di mana mahasiswa baru adalah ngulang dari semester 1. Nah, itu adalah mengurangi rasa keraguan. Salah satunya, sebenarnya banyak gitu. Contohnya seperti itu. Atau keunggulan dari sekolah kalian. Unggulnya di mana sih? Oh, sekolah saya bilingual. Bilingualnya seperti apa? Ya hati-hati loh, konsep bilingual itu ada berbagai model. Ada yang full bahasa asingnya, atau bahasa Inggris atau bahasa Arab, atau bahasa Inggrisnya itu atau bahasa Arab atau bahasa asing yang lainnya hanya sebuah instruksi. Ya, instruksi-instruksi di sekolah tersebut. Ya, jadi ada yang full bahasa asing, ada yang setengah-setengah, ada yang hanya instruksi proses pembelajaran. Jadi kayak hanya belajar, atau ada yang mata pelajaran hanya beberapa saja yang menggunakan bahasa asing. Contoh misalnya misalnya pakai bahasa Inggris gitu. IPA atau IPS lalu bahasa Inggris. Full itu bahasa Inggris. Sisanya bahasa Indonesia. Ya, itu adalah contoh bilingual. Ada juga yang full bahasa Inggris atau yang lainnya. Gitu. Jadi itu adalah mengurangi egonya. Mengurangi keraguan orang. Apa? Oh, ternyata di sekolah sini punya konsep yang bagus dalam hal bahasa. Gitu. Oh, di sini kayaknya saya aman. Kayaknya ngerasa enak nih sekolah, kayak ada satpam dan yang lainnya. Fasilitas juga bisa. Ya, apalagi sharing pengalaman saya, dulu sempat saya sekolah diterima di SMP negeri salah satu di Jakarta. Ayah saya, orang tua saya nanya, cuma satu pertanyaannya, ada jemputannya enggak? Jadi dari saya SD ke SMP kan itu masih peralihan ya, belum pernah jarak sekolah jauh. Pertanyaannya yang satu, ada jemputannya enggak? Kita di sini nggak ada jemputan, kalau ada jemputan luar. Dan itu mengurangi, itu jadi yang tadinya ragunya baru 10%, akhirnya 100%. Akhirnya saya nggak daftar di SMP negeri tersebut. Orang tua saya lebih ke swasta karena ngelihat jemputan, bukan fasilitas. Karena sudah pasti negeri, udah negeri kan pasti udah istilahnya SMP-nya SMP negeri unggulan. Kayaknya udah yakin. Tapi hal yang bikin ragu adalah ketakutan orang tua adalah, nih anak saya nggak bisa naik angkot sendiri, namanya baru SD kelas 6, terus SMP masa langsung naik angkot, itu belum pernah. Jadi kayak ngerasa keamanannya, aduh kayaknya kurang nih. Akhirnya orang tua saya milih lebih baik sekolah di tempat lain. Itu juga bisa menjadi nilai jualnya. Oke. Dari satpam juga bisa, ya. Makanya terkenal satpam BCA itu ramah-ramah. Ya. Dari pelayanan, ya, dibuka. Itu kalau yang dari pelayanan kita senyum aja itu udah senang orang. Yang tadinya ragu, ini jadi nggak ya? Atau rasanya akhirnya sikap kita akhirnya yaudah, ketika orang itu baik, senyum, pasti kan feedback kita senyum juga. Dan kita merasa nyaman. Nah, itu yang teman-teman mungkin dikembangkan lagi nanti di sekolah, ya. Karena kenapa? Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu apa gimana. Jangan sampai masa lalu sekolah saya dulu itu terjadi lagi di sekolah, ya. Bukan pelayanannya, tapi lebih, mohon maaf bahwa bukan menjelekkan. Saya jujur, saya nggak nyaman sekolah itu dari SD sampai SMP. Kenapa? Karena
saya adalah salah satu bukan yang mungkin gini, adalah salah satu guru yang membuat saya tuh kalau gini, dulu SD saya jarang masuk karena sering sakit-sakitan. Jadi setiap bulan pasti nggak masuk gitu. Sebulan itu pasti seminggu 2 minggu nggak masuk gitu. Lalu ketika saya masuk, saya dijudge sama guru, kamu masa nggak ngerti sih belajarnya gitu kan. Ketika saya nanya nih ketinggalan pelajaran, langsung dijudge oleh guru. Kok kamu gimana sih? Maka dia belajar dan yang lainnya gitu. Itu saya antara mau nangis tapi takut gitu. Kenapa? Karena saya gini mikir, kan saya nggak masuk karena sakit gitu. Salah saya kah nggak bisa masuk karena sakit gitu kan? Berarti kan ketinggalan. Nah, itu pun juga sama pernah ketemu di sekolah SMP. Itu misalnya kayak matematika, kita dijudge anak tuh bodoh. Kita biasa nih, dulu kan pernah atau teman-teman masih ngerjain PR, ya guru matematika ngasih PR, terus kita ngerjain di papan tulis. Nah, pas ngerjain papan tulis kita salah, kita diomelin. Gitu. Itu buat saya, kan saya ngerjain PR, ngerjain gitu. Itu kan kemampuan saya ngerjain PR. Gitu. Ya kalau salah, maksud saya dikasih tahu, nggak usah sampai dijudge seperti itu. Nah, itu muncullah rasa keraguan saya untuk sekolah. Nah, itu yang saya ngeri nanti ketemu murid-murid nantinya. Gitu. Banyak yang sering terjadi. Ternyata kadang suka saya ngobrol sama teman-teman yang semangat nggak sih sekolah gitu. Semangat sih, cuma kalau ketemu teman, kalau ketemu guru mah enggak gitu kan. Oh gitu, jadi kayak gimana gitu. Nah itu jadi rasa keraguan. Nah, contoh lagi, saya sering ngomong kejadian saya gini. Dulu saya waktu SMA diajarin bahasa asing Mandarin. Teman-teman juga mungkin diajarin bahasa Mandarin. Kan dipanggilnya Lause. Lause selalu datang, itu udah marah-marah. Kita yang tadinya mau belajar jadi ragu. Ini Lause kan kita sama sekali nggak pernah bahasa Mandarin. Ya, kenal hurufnya aja baru pas di SMA. Tapi ketika datang ngajar itu sambil marah-marah. Kamu gimana sih masa nggak ngerti bahasa ini? Ya, Lause huruf Mandarin aja kita nggak ngerti. Yang kita ngerti cuma wa ini aja kan. Wa ini gitu kan, atau cuan gitu. Tapi yang lain kan enggak gitu. Itu rasa keraguan. Yang muncul apa? Kita nggak nyaman belajar bahasa Mandarin tersebut. Nyangkut nggak ya? Nyangkutnya cuma ya dikit-dikit doang lah. Cuma wo, ni ya, i, er, sansa, wuli, cipa kan udah itu doang yang saya nyangkut gitu. Sisanya yang nggak terlalu nyangkut-nyangkut banget. Itulah ada rasa keraguan. Melindungi ego harga diri. Yang lanjutnya adalah value expressive function. Itu ekspresi pandangan positif tentang brand, produk, jasa dalam rangka membuat pernyataan tentang dirinya. Ya, ini adalah sikap konsumen menunjukkan sisi positifnya. Ya, dari ngerasa reward-nya, manfaatnya dirasakan, karena ragunya juga berkurang, sehingga memberikan ekspresi pandangan positif dalam jasa rangka membuat pernyataan tentang dirinya. Mereka akan bicara produknya bagus, sekolah saya bagus, ya. Sekolah saya bagus, guru-gurunya enak, guru-gurunya nyaman. Nah, itu adalah dari value expressive function. Jadi mereka menunjukkan rasanya. Oke. Nah, itu adalah seperti kayak testimoni lah. Ya, testimoni dalam sekolah tersebut. Oh, di sekolah ini guru-guru saya enak diajak ngobrol, bisa curhat dan yang lainnya gitu. Kadang saya kalau ke kantin ketemu guru dijajanin gitu kan, itu alhamdulillah udah senang dan yang lainnya. Ya, itu adalah dari value expressive function-nya. Oke. Selanjutnya adalah hierarki pengaruh yang memungkinkan terjadinya dalam proses pembelian. Keterlibatan tinggi pasti pengaruhnya berkaitan tentang kepercayaan, sikap, dan perilaku. Nah, di mana sikap kita itu keterlibatan kita dari produsen ke konsumen itu lebih banyak. Jadi pelayanannya atau pemberian informasinya lebih banyak. Sehingga keterlibatannya
pengaruhnya itu kepercayaan, sikap, dan perilakunya. Keterlibatan rendah itu kepercayaan, perilaku, dan afeksi, perasaan. Terus ekspresial ini bisa berkaitan atau bisa kalau saya bilang tukeran ya, atau istilahnya enggak kepercayaan, sikap, dan perilaku. Bisa perilaku, sikap, dan kepercayaan. Nah, ini adalah proses dari pembelian, terus menuju ke hierarki pengaruh. Pengaruhnya kayak gimana sih proses pembeliannya? Ya. Bagaimana hierarki pengaruh ini memungkinkan terjadinya pada proses pembelian. Oke, kita lanjut ke perubahan pola perilaku konsumen. Ya, dari awal kita sudah tahu perubahan pola perilaku konsumen itu sudah berubah. Ya, yang dimana kita taunya kalau dulu belanja di pasar. Pasar adalah suatu bentuk pelayanan umum tempat terjadinya transaksi jual beli barang bagi masyarakat. Jadi tempat ketemunya konsumen dan produsen, penjual, ya, pedagang, dan pembeli. Lalu terjadinya transaksi jual beli. Sehingga merupakan salah satu pencerminan perekonomian dan sosial budaya setiap komunitas dunia ini. Selanjutnya, proses modernisasi ini tidak terlepas dari perubahan pola demografi, spesialisasi dan diversifikasi profesi, serta struktur sosial ekonomi dan perubahan budaya masyarakat, terutama di Indonesia. Jadi supermarket lokal telah ada di 1970-an. Jadi sudah ada di dunia atau di luar itu 1970-an. Ya. Baru masuk ke Indonesia itu sekitar akhir 1990-an. Semenjak kebijakan investasi asing langsung dalam sektor usaha retail dibuka pada 1998. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya pasar ya tadinya pasar tradisional jadinya pasar modern, adanya perubahan. Ya, yang tadinya transaksinya ada tawar-menawar harga. Nah, adanya perubahan modernisasi, pasar modern sudah tidak ada bahasa tawar-menawar. Mereka pasti sudah nyantumin harganya. Ya, kalau enggak, tawar-menawarnya di bahasanya diskon. Atau buy one, get one, atau buy two, get one, dan yang lainnya. Lalu awal mulai toko online di Indonesia dimulai pada 1994 saat Indosat menjadi internet service provider pertama di Indonesia. Sekaligus memberikan koneksi internet bagi seluruh masyarakat. Koneksi internet ini bisa dimanfaatkan sebagai jalan bagi kebanyakan orang untuk berjualan. Mungkin teman-teman sudah merasakan awal mula toko online secara tidak langsung, gitu. Proses belanjanya. Itu kenapa? Karena sudah ada dibantu oleh Indosat. Indosat itu sebagai alat lah service provider pertama di Indonesia. Lalu cikal bakal toko online baru muncul di tahun 1999 saat Andrew Darwis mendirikan sebuah forum bernama Kaskus yang juga merupakan forum jual beli. Jadi dulu setahu saya ya, di sini ada yang pengguna Kaskus? Pernah buka aja, Bu. Nggak Pernah. pengguna rutin. Oh, Kayak chat. Di sana ngapain aja, Pak Salma? Biasanya sih itu pertanyaan-pertanyaan ada yang nanya, dijawab, atau sharing apa. Itu kan kayak WA seperti itu dulu. Jadi lewat Google. Oke, siap. Jadi Kaskus itu seperti Pak Salman cerita. Mungkin teman-teman ada yang pernah, ada yang enggak gitu. Nah, mulainya toko online itu kan biasanya dari interaksi tanya-jawab, lalu tiba-tiba ada pertanyaan, kadang suka gini, Gan, gue lagi butuh ini nih, kira-kira beli di mana ya? Gitu. Ya. Oh, nggak usah jauh-jauh, Gan. Gue bahasa Kaskus dulu kalau nggak salah Gan ya. Gitu. Beli di toko saya aja, Gan. Gitu. Toko gue, Gan. Ntar gue ini, gitu kan. Ini nomornya ini atau ini, gitu. Nah, itu adalah transaksi jual beli online awalnya. Ya.
dari ngobrol biasa, bagi sharing informasi, ya. Saya ingat dulu gunain tuh ngecek itu kantor, bener nggak sih ini kantor? Takutnya kantornya kantor bohong, ya. Ya jadi pas baca lebih enak saya baca Kaskus. Jadi komunis, oh jangan di situ kan, itu hati-hati, itu penipuan dan yang lainnya gitu kan. Ya nih gue udah pernah ditipu dan gini gitu. Itu dari situ. Terus saya ngelihat ada proses transaksi jual beli. Walaupun dia belum dibuka toko, dia hanya kayak ngasih tahu, memperkenalkan lah gitu. Oh belinya di sini aja, atau enggak belinya di toko saya, atau beli di mana gitu. Beli kameranya di mana ya ini, terus modelnya bagusnya kayak gimana sih gitu. Itu adalah cikal bakal toko online baru muncul, ya. Lalu muncullah bineka.com, berdiri dan menjadi tempat jual beli juga di tanah air, ya. Mungkin berubah namanya, ya kadang suka dulu namanya apa, sekarang berubah namanya. Oke, kita masuk ke e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran penjualan barang, servis atau jasa, ya, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet. Ya, jadi ini e-commerce. Transaksi jual beli secara elektronik. Jadi sebenarnya sebentar. Oke, mohon maaf. Sebenarnya itu e-commerce itu adalah prosesnya transaksi jual beli secara elektronik. Bukan tempatnya. Tempatnya dinamakannya marketplace. Ya. Cuma suara saya kedengaran kan ya? Oh, karena jelas. Oke. Kedengeran, jadi, Bu. Oke, terima kasih. Jadi marketplace itu tempatnya, tapi e-commerce adalah transaksinya. Transaksi jual beli, ya, secara elektronik di media internet itu adalah e-commerce. Cuman yang saya bilang cuma orang-orang menganggap persepsinya berbeda. Itu Shopee, Lazada, dan itu dinamakan e-commerce. Itu pun jujur saya juga baru-baru tahu, bukan ya istilahnya pas mengecek atau melakukan penelitian menggunakan e-commerce dan marketplace. Oh, ternyata e-commerce itu bukan tempatnya, bukan wadahnya. Yang wadahnya adalah marketplace. E-commerce-nya adalah transaksi. Cuma persepsi orang karena sudah melekat e-commerce itu adalah wadahnya, ya seperti itu prosesnya. Contoh yang kayak di pendidikan, karena saya dulu pendidikan anak usia dini, PAUD dan TK itu ternyata berbeda. Gitu. Jadi TK itu formalnya, non formalnya adalah PAUD. Pendidikan anak usia dini. Cuma persepsi orang itu menganggap PAUD itu sama kayak TK. Tuh, kurikulumnya sama kayak TK, padahal tidak. Gitu. Makanya itu menggeser, sama kayak e-commerce dan marketplace. Namun ya sudah, karena sudah seperti itu, sudah banyak orang menganggap persepsinya e-commerce dan marketplace itu. E-commerce adalah wadahnya, sudah yang penting kita tahu dasarnya kayak gini. Jenis-jenis e-commerce. Jadi jenis e-commerce itu ada jenis-jenisnya, itu business to business,
ya, jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk dan jasa kepada perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dan jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Selanjutnya business to customer. Ya, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya. Ya, pada umumnya pelanggan dalam e-commerce ini hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli satu toko online, aktivitas tersebut termasuk pada golongan ini. Customer to customer, pernah menjual barang second dan yang lainnya melalui internet. Oke. Selanjutnya customer to business, ya, e-commerce, skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Sebuah graphic designer misalnya menawarkan menjualkan logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Business to public administration, di mana model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Jasa pembuatan website untuk sistem administrasi yang lainnya. Customer to business administration, yaitu jenis e-commerce ini berjalan seperti S2B, namun transaksi dilakukan individu dan lembaga pemerintah. Ini contohnya, ya, business to business berkaitan tentang Electronic City, Tralali, dan Embis. Terus banyak yang lainnya, nanti teman-teman bisa cari tahu lagi. Business to customer, Lazada, Blibli, dan Shopee. As consumer to consumer, itu OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Ya. Makin ke sini, business to business bisa masuk ke customer to customer dan yang lainnya. Karena makin ke sini kan ranahnya juga sudah meluas. Ya. Jadi customer to customer itu bisa masuk ke Blibli juga bisa masuk ke sini dan yang lainnya. Ini. Sebentar, saya harus stop. Agak. Oke. Oke, selanjutnya adalah customer to business, freelancer, Upwork, iStock, ya, business to public administration, Clue, Akela, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari tahu, tapi saya bilang makin ke sini ini bisa saling menempati berbagai, ya, mau sekarang juga kan Shopee juga bisa masuk ke business to business, ya, Lazada juga sama, ya, kita melakukan transaksi di Lazada seperti itu, terus customer to customer dan yang lainnya, ya, terus ada juga nama marketplace itu toko apa saya lupa, itu juga hampir sama kayak Lazada, Blibli, dan Shopee dan yang lainnya. Sekarang sudah banyak produk-produk marketplace yang muncul, ya, seperti kayak Matahari, ya, Matahari mempunyai marketplace sendiri, namun dia juga membuka, ya, transaksi belanja online-nya di Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan ke manfaat e-commerce yang pasti jangkauannya luas, ya, seperti teman-teman tahu. Dulu kalau kita mau belanja apa itu susah karena tokonya jauh atau di luar kota. Sekarang mah gampang, ya, tidak dibatasi oleh waktu, biaya lebih murah. Ya, sekarang banyak toko-toko yang tutup bukan karena dia bangkrut, tapi mereka sudah melihat operasionalnya. Ya, biaya operasionalnya lebih untung cuma buka satu aja toko. Nggak perlu semua cabang dibuka. Nah, ada beberapa seperti itu. Ya, seperti teman-teman tahu, Matahari juga udah mulai berkurang, tapi dia masih ada dalam hal marketplace. Di e-commerce juga ada kan menjual-jual baju. Itu masih ada. Jadi mereka melihat ada biaya yang bisa lebih dikurangi lagi atau biaya jadi lebih murah. Tidak perlu stok barang sendiri karena sekarang sudah ada model dropshipper, ya. Selanjutnya, oke, Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan.
dari belajar online kita juga bisa melihat kira-kira perilaku kebiasaan pelanggan itu seperti apa, ya. Bisa dari transaksi pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sebenarnya konsumen itu sering tanya. Karena sering biasa ditanya, jadi sudah tahu jawabannya. Dan jawaban yang benar-benar bisa bikin daya tarik, itu bisa juga sebagai mempelajari kebiasaan pelanggan. Nah, kadang kita juga bisa mengabaikan pelanggan. Kadang teman-teman suka gitu nggak sih? Misalnya kita mau beli nih, kita nanya. Nah, ditanyanya itu, kita nanya ke penjualnya, kadang penjual lama balesnya. Atau yang gimana? Karena ternyata mungkin kita dianggap, ya, ini hanya nanya-nanya saja. Jadi mereka sudah tahu nih kata kunci atau kebiasaan orang-orang seperti itu. Gitu. Jadi mungkin ada salah pertanyaan kita yang sudah biasa orang terus cuma kabur, habis itu kabur. Gitu. Atau cuma nanya-nanya aja sebentar, terus tiba-tiba kabur. Nah, biasanya respon mereka juga akan berbeda. Ya, kita pun juga sama kalau kita jual online kan ada yang, nah ini kelihatan nih mau beli gitu kan. Atau dia mau nanya-nanya, tapi ada kemungkinan dia akan beli. Gitu. Walaupun nggak beli langsung, tapi ada kemungkinan dia akan beli. Seperti itu. Atau modelnya bisa gini, dia nggak mau beli hari ini, masih tanya-tanya. Terus kadang suka nerima nggak sih kalau teman-teman kalau nanya, besoknya ditanya lagi, kakak jadi beli kak? Gitu. Karena melihat kebiasaan, oh mungkin konsumen itu nggak beli hari ini, kalau diingetin besok dia akan jadi beli. Gitu. Itu juga termasuk mempelajari kebiasaan pelanggan. Atau dari belanja online kita ngelihat nih kira-kira mereka lebih sering belanjanya itu pakai apa sih e-commerce-nya, itu transaksinya lewat mana sih, Shopee kah, Lazada kah, atau Tokopedia dan yang lainnya. Atau karena kadang suka saya nggak tahu apa saya saja gitu, teman-teman suka nggak sih kalau misalnya satu toko itu dia punya Lazada, Shopee, terus Tokopedia, teman-teman suka buka nggak semuanya, atau dia punya website? Iya, suka, Bu. Suka, tujuannya apa sih? Kalian ngelihat promonya kan? Harganya. Yes, betul. Ya kan? Jadi ketika ngeliat di Lazada, wah kok Lazada lebih mahal ya? Di Shopee diskonnya lebih murah ya gitu. Terus saya bandingin ke Tokopedia gitu. Oh, Tokopedia jatuhnya lebih murah lagi gitu. Jadi akhirnya saya beli di Shopee biasanya, Bu. Tokopedia. Gitu. Ya contohnya di Shopee gitu. Oke, contohnya di Shopee lebih Oh, murah. pejuang Shopee, pejuang Shopee. Oke. Kadang suka seperti itu. Atau di Shopee lebih banyak promonya ya. Apa Gratis bebas ongkir, Bu. ongkir, ya bebas ongkir dan yang lainnya. Gitu. Shopify. Tapi teman-teman hati-hati loh, karena bebas ongkir suka ada permainan. Ya mereka sudah memperhitungkan, nggak benar-benar free. Ya cuma ya itu balik lagi lah. Kita kadang namanya perilaku apa? Kita senangnya dimanisin dulu gitu. Oh ya udah, akhirnya beli. Oke, itu ini tuh mempelajari kebiasaan pelanggan. Nah, dari situ, misalnya si toko itu punya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan website, itu bisa kelihatan. Yang sering melakukan transaksi atau beli itu di mana sih? Di Shopee. Oh, berarti orang-orang lebih sering menggunakan Shopee. Oh, kenapa? Karena di Shopee ternyata ada fitur-fitur yang bebas ongkir, ya, terus banyaklah jasa pengirimannya, itu JNE, JNT, dan yang lainnya, gitu kan. Kalau di Lazada, yang saya tahu Lazada itu hanya satu, si punyanya ya, Lex Lazada, yaitu dari dianya sendiri. Jadi mereka punya ekspedisi tersendiri. Kalau Shopee berbagai macam, ya bisa Gojek, ya bisa COD-an dan yang lainnya. Kalau Tokopedia saya jarang gunakan Tokopedia gitu. Mungkin teman-teman sering gunakan. Nah, itu apa sih manfaatnya dan lain-lain. Itu mempelajari kebiasaan pelanggan. Ya. Terus selanjutnya adalah kerja dari manapun, itu pasti mau apapun itu bisa dilakukan apapun, dimanapun ya proses transaksi jual belinya. Ini adalah perkembangan industri e-commerce di Indonesia yang kemarin juga sudah dijelaskan secara online.
Itu nanti teman-teman lihat saja. Saya sengaja nggak sampai 2020-2021 karena biar teman-teman ada semangat untuk ngecek sendiri gitu. Saya kalau dikasih bahasanya kalau disuapin mulu kan nggak enak ya. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri gitu. Kira-kira perkembangan industri e-commerce itu gimana sih? Ya, lanjut, Indonesia ladang sumber e-commerce ya, sudah diketahui banyak sekali sudah mulai investor-investor memberikan modalnya ya, menambahkan modalnya di pada e-commerce kita ya, sehingga ladang suburnya di e-commerce. Oke, masuk perilaku belanja online di Indonesia. Ya, saya bilang tadi melihat perilaku. Oke. Kenapa sih kita bisa melihat nih dari riset ternyata yang suka belanja online itu wanita, gitu. Laki-laki jarang, ya. Hidup wanita lah kita belanja secara online. Gitu. Terus udah wanita usianya berapa? 25 sampai 34. Kenapa sih generasi milenial 25 sampai 34 yang sering belanja online? Karena satu faktor, mereka sudah punya penghasilan tersendiri. Jadi ketika dia mau beli sesuatu nggak perlu izin lagi. Ya, kecuali sama izin suami ya. Kalau misalnya dompetnya dipegang sama suami. Tapi kalau misal masih dipegang sendiri, biasanya udahlah langsung. Terus pengguna e-commerce yang paling banyak di daerah wilayah mana? DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Sumber informasinya apakah iklan di televisi, word to mouth, ya, dari mulut ke mulut lah informasi. Terus iklan sosial media dan lain-lain. Selanjutnya adalah kategori yang paling banyak dibeli di e-commerce. Ini tren minat belanja online produk non-kesehatan selama musim COVID-19 di Indonesia. Ini tahun 2020, nanti teman-teman lihat lagi. Apakah model ini akan berubah? Ya. Model ini apakah berubah atau enggak? Kenapa ini juga bisa berdampak yang kalau misalnya dari penjualan. Makanya kadang suka melihat tren minat belanja online yang tadinya nggak jual sepeda, jadi jual sepeda. Ya. Biasanya nggak nempatin masker, itu sekarang jualan masker secara online, dan yang lainnya. Oke, ini adalah fitur situs aplikasi e-commerce paling dikenal. Ya, Shopee banyak lah ya. Goyang Shopee, Shopee Tangka ya. Dan yang lainnya lah. Ini nilai jual tambahnya. Mereka jarang beli, tapi penggunaan ini dipakai, itu masuk income ke mereka juga. Itu saja. Kalau teman-teman tahu itu aplikasi kalau kita gunakan mereka dapat apa masalahnya pemasukan juga. Ketika download lagi kita masukkan lagi. Oke, itu aja hari ini. Mungkin ada yang mau sharing diskusi. Mungkin maaf Ibu sebelum Ya, silakan. nanti ke makalah mata kuliah yang lain. Saya mau nanya tadi kan tentang kepercayaan jasa ya, kalau yang tadi Ibu kasus sih. Betul. Olah. Nah, adapun kalau untuk produk itu, kalau kita melihat apakah produk kita dipercaya oleh customer itu, kira-kira ada barometernya nggak Bu? Contoh, saya jualan apa nih, gorengan contoh. Nah, orang ini balik berapa kali gitu, sehingga apa tuh barometernya, berapa kalinya kah untuk wah kita nih gorengan kita dipercaya loh gitu. Menjadi kepercayaan mereka untuk membeli gitu. Apakah 2 kali, 3 kali dia bolak-balik atau bagaimana Bu? Ada barometernya kah? Makasih. Oke. Bisa dalam hal barometer atau frekuensi. Jadi frekuensi orang tersebut belanja sudah berapa kali ya, atau jumlah dari konsumen kita bertambah. Jadi mungkin orang itu nggak langsung beli dengan rutin atau dengan waktu yang berdekatan. Tapi dari informasi orang tersebut itu bisa jadi pemasukan kita. Itu. Kadang kita kan suka juga nyari informasi. Saya mau beli gorengan, tapi gorengannya biar nggak gatel di leher, di tenggorokan. Itu belinya di mana ya? Oh, beli aja gorengan di Pak Salman, gini, harganya murah dan yang lainnya. Itu adalah kepercayaan. Jadi ketika orang itu sudah percaya daripada produk kita, barang kita, lalu kita memberikan informasi positif ke orang lain. Orang lain jadi akan penasaran.
dari penasaran mereka akan datang beli. Gitu. Jadi bisa dari barometer atau frekuensi orang tersebut akan beli kembali, ya, atau jumlah konsumen kita bertambah. Kenapa? Kadang kita juga belum ngeh banget konsumen itu beli udah berapa kali. Ya, biasanya kalau awal-awal tuh masih kayak nggak terlalu hafal, tapi kalau orangnya sudah beli sampai 5 kali, 6 kali dengan waktu yang berdekatan, kita baru hafal. Nah, ini pelanggan setia kita nih, gitu. Oh, berarti dia sudah percaya sama produk kita. Gitu kan? Itu juga termasuk. Ya. Sama kalau biasanya kalau produk makanan itu jangan, biasanya teman-teman suka ngerasa nggak sih dikurangin rasanya, kok rasanya hambar ya berubah. Gitu. Itu ada rasa kepercayaan. Gitu. Jadi kayak, loh kok rasanya berubah ya, gitu, atau porsinya berubah, gitu. Yang penting teman-teman kasih tahu kalau misalnya, oh ukurannya, kalau mau mengubah karena kita mau menjual tetap harga yang sama, tapi karena kondisi misalnya bawang naik dan yang lainnya, ya, itu kalau saya bilang rasa jangan dikurangin banget, bukan dikurangin banget ya, jangan dikurangin lah. Porsi boleh dikurangin, tapi porsinya itu jangan drastis. Kalau drastis itu malah nanti jadinya kelihatan banget. Jadi pelan-pelan kalau mau dikurangin. Itu ya itulah istilahnya biar konsumen itu nggak langsung, loh kok kayaknya ukurannya langsung berubah ya. Gitu. Kita kan juga suka beli nih, loh rotinya jauh banget ya, yang tadinya besar jadinya ukurannya kecil banget gitu. Jadi kalau mau mengurangi pun pelan-pelan gitu. Kalau saya bilang rasa tetap harus diutamakan karena namanya kita jual makanan. Tapi kalau misalnya memang ukuran karena kita mau ngejual nggak bisa naik, bukan nggak bisa ya, kita nggak mau naikin harga, tapi bahan mentah bahan baku itu mahal sekarang lagi naik dan yang lainnya itu bisa dikurangin, tapi jangan sampai drastis. Itu bahaya. Gitu. Kenapa? Kalau rasa dikurangin orang akan pindah. Itu pernah kita pasti lakukan seperti itu. Kok rasanya berubah ya? Itu yang tadinya level pedasnya yang tadinya 3 aja pedas banget, sekarang kok rasanya biasa aja. Gitu. Itu hati-hati. Cuma kalau porsi masih bisa. Logika kita tuh masih ada gitu. Kalau saya bilang pembeli itu masih punya, bahasanya mohon maaf ya, punya otak, dia masih bisa mikir, oh iya harga ini lagi mahal nih, berarti ini lagi dikurangin nih porsinya, tapi rasanya masih enak, itu masih kita anggap oh yaudah nggak apa-apa gitu. Itu ya. Dari situ Pak Salman, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Nggak masalah loh, saya dari awal bilang saya bukan jadi pusat untuk memberi informasi, teman-teman pengalaman itu bisa juga. Oke. Mungkin kayaknya nggak ada kali, Bu. Oh, nggak ada. Mau kuliah lagi ya? Bu, Siap. Adi mah kalau nanya Bu, selalu mau nanya, Bu. ending, kalau mau ini. Mau Oke, nanya, Bu. ya, kenapa? Lalu, ini Bu menanya apa namanya? Kan suka ada tuh Bu sekarang tuh Bu, kayak e-commerce. Itu apakah e-commerce itu penjualan produk aja atau jasa aja? Apa gimana Bu? Kalau kayak misalkan kan suka ada nih Bu yang kayak pinjaman yang modelnya e-commerce Bu. Oh, Itu pinjaman modelnya itu pinjaman ya seperti apa? Kayak bayar letter, bayarnya nanti, atau minjem duit? kayak misalkan nih apa namanya, kita mau beli mobil nih, ada e-commerce-nya nih, kayak contoh misalkan perusahaan apa gitu, dia pakai via mobile semua gitu Bu, cukup dengan internet gitu kan, kita tinggal isi form yang ada di situ, masukin data, di upload, itu udah bisa berhasil gitu. Paling nanti tinggal dari apa namanya suppliernya itu atau apa sih suppliernya itu, tim surveinya ke rumah gitu, tata tangan doang Bu, tanpa ada transaksi di tatap muka gitu. Itu apakah termasuk e-commerce juga Bu? Penjualan juga gitu? Oke, kalau itu bisa penjualan, cuma kalau saran saya jangan menggunakan seperti itu, ya.
teman-teman nanti next ke depan yang ngejual produk itu atau ditawarkan seperti itu, hati-hati karena kalau data diri itu bahaya ya, BKTP dan yang lainnya gitu, transaksi. Yang pernah saya alamin adalah bukan ngisi data diri banget ya. Cuma kalau ngasih data diri banget biasanya harus tetap langsung. Kalau secara via telepon itu hati-hati ya. Itu ngeri sekali, bahaya. Tapi yang sering kalau cuma untuk tawar-menawar terus akhirnya kita jadi beli, salah satu yang pernah saya alamin adalah jasa asuransi. Ya. Pasti kita pernah datang ketemu si penjualnya tersebut. Sudah melakukan istilahnya informasi lah, gitu. Informasi kita, ini nomor telepon kita, hanya nomor telepon dan yang lainnya. Lalu penawaran selanjutnya itu biasanya via telepon. Via telepon mereka akan menjelaskan produk-produknya. Ibu setuju menggunakan produk ini, tagihannya segini, biayanya segini. Kalau setuju, biasanya nanti kita akan proses rekaman. Gitu. Bukan rekaman ya, direkam lah. Mereka melakukan rekam suara kita. Dan tapi itu biasanya harus biasanya yang memang sudah terpercaya ya, kalau yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau adik kayak gitu, hati-hati aja, saya nggak ini ya, apalagi zaman sekarang. Ya. Makasih Bu atas perhatiannya. Ya, sama-sama. Ya, saya ngeri kalau kayak gitu. Pinjol juga ngeri kan. Kemarin sempat lihat di Instagram ada debt collector nagih guru di sekolah. Teman-teman mungkin sudah lihat. Ya, itu udah kan rame juga tuh. Itu hati-hati juga. Oke, kalau transaksi online untuk kayak gitu jangan dilakukan ya, ngeri. Saya juga nggak berani. Kita pun juga kalau bisa jangan menjual model seperti itu. Kenapa? Balik lagi, pertama orang jadi ragu, benar nggak sih? Ya kan produknya. Terus dari ragu aja belum tentu jadi percaya, gitu kan? Jadi lebih baik nunjukin saja benar produk yang benar dulu, baru pelayanannya. Walaupun secara online lah yang menjual di e-commerce yang sudah punya aturannya. Ya, kita kadang suka dibantu juga sama ya Shopee dan Lazada dan yang lainnya gitu dengan pelayanan mereka. Walaupun memang ada beberapa kasus ya. Itu dilihat lagi kalau beberapa kasus di kesalahannya di mana. Oke, itu saja. Karena sudah mau ke Turki teman-teman belajarnya ya. Habis dari Bekasi teman-teman ke Turki. Saya terima kasih. Saya mohon maaf kalau minggu depan saya yang tadi awal tidak bisa masuk ya. Nanti saya kabarin lagi bisa atau enggaknya, tapi kemungkinan tidak karena saya di Jogja. Takut waktunya nggak bisa, jadi kemungkinan minggu depannya lagi. Tergantung, saya nggak mau ngalangin jadwal kuliah lain, apakah langsung 2 pertemuan atau nanti kita cari hari yang bisa ketemu lagi gitu. Jadi seminggu bisa 2 kali ketemu gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa next selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih teman-teman yang tetap setia dengan on kamera. Saya senang ada perubahan-perubahan ya. Ada wajah-wajahnya. Mas Agung baru keluar. Jadi Chandra biasanya di tempat lain, terus Adi gitu kan, Pak Salman background-nya udah berubah. Bu Aini juga sudah ada perubahan sedikit gitu kan. Monica juga udah berubah. Saya juga punya tuh background seperti itu. Nanti kapan-kapan kita samaan aja ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.